materi? Okay. Sudah? Sudah. Nah, jadi begini. Jadi menjinakkan kompleksitas. Artinya kita menjinakkan kompleksitas itu adalah dengan cara supaya kompleksitas itu dapat orang kendalikan, dapat perusahaan kendalikan. Oh. Nih. Kita nggak tahu Ya. orang suka nak mau pakai di dalam baik. Terus next. Iya, next sesi. Jadi begini. Perusahaan itu semakin lama akan semakin besar. Ibaratnya kita kasih contoh sekarang perusahaan Indofood atau perusahaan-perusahaan besar. Tentunya kalau tuh perusahaan itu semakin lama semakin besar, dorang itu akan dinyatakan sebagai perusahaan yang kompleks. Kenapa dinyatakan kompleks? Karena di dalam perusahaan itu begitu banyak sekali yang nama elemen. Elemen itu terdiri dari people, orang-orang, karyawan di situ. Juga elemen lain juga bisa dibilang dia punya meja, kertas, pokoknya semua yang ada di perusahaan itu disebut elemen. Makanya, ketika suatu perusahaan itu semakin besar, dia akan disebut perusahaan yang sangat kompleks, perusahaan yang semakin rumit. Karena semakin besarnya suatu perusahaan, maka perusahaan itu dikategorikan sebagai perusahaan yang kompleks. Nah, di HBR kali ini akan membahas bagaimana ini perusahaan ini, walaupun dia perusahaan akan semakin besar, semakin bertumbuh, berkembang, namun dia dapat menjinakkan atau dia dapat mengkontrol tuh kompleksitas, tuh kerumitan yang ada di perusahaan. Boleh? Boleh. Oke. Nah, orang masuk di, coba interpretasi gambar. Coba saya tunjuk DP gambar. DP gambar juga. Nah, kalau ngoni lihat di gambar ini, wait. sorry. Nah, coba ngoni lihat di gambar ini. Di situ ada beberapa gambar kan? Nah, kalau orang lihat baik-baik, ini gambar ini membentuk sebuah lingkaran. Di gambar ini membentuk sebuah lingkaran yang di dalamnya ada banyak sekali jaringan. Coba ngoni lihat rupa kayak jaring-jaring tuh itu. Nah, itu jaringan-jaringan itu begitu banyak sekali yang terhubung secara acak. Itu acak kan, yang terhubung secara acak, namun dia dapat membentuk sebuah sistem. Dapat membentuk sebuah sistem yang terkoneksi. Artinya, walaupun banyak sekali DP jaringan-jaringan, dia bisa membentuk sebuah sistem yang terkoneksi. Artinya dia ada DP pusat di tengah. Toh? Gitu. Yang diartikan begini, yang diartikan lingkaran-lingkaran tersebut yang digambar-gambar ini adalah sebuah sistem perusahaan yang ada di perusahaan. Sebuah sistem yang ada di perusahaan. Entah itu sistem di bagian departemen atau sistem-sistem yang perusahaan buat dorang yang perusahaan buat. Nah, sistem-sistem itu DP nama elemen. Sistem itu elemen-elemen yang dalam perusahaan yang terjadi secara acak, yang sangat banyak sekali. Sampai yang tadi kita bilang, perusahaan kalau semakin besar, semakin berkembang, maka dia itu semakin kompleks. Otomatis di dalamnya itu sebanyak sekali elemen-elemen. Nah, elemen-elemen itu yang tuh di jaring-jaring itu diibaratkan, DP jaringan-jaringan itu diibaratkan. Namun katanya, namun di sini kalau itu jaringan-jaringan itu disatukan, dia dapat membentuk sebuah sistem. Dapat membentuk sebuah sistem di dalam perusahaan. Nah, kalau gambar yang kedua yang dia kayak kayak apa ya, yang tuba panjang itu, Dang. Oh iya. Wait. Ini dia. Ini? Ya.
Nah, kalau itu gambar kedua itu memiliki arti sama dengan yang tuh gambar tadi. Memiliki arti sama dengan gambar yang tadi. Cuma yang menjadi bedanya di sini adalah lebih ke strukturnya. Kalau yang tadi bisa dibilang dia secara horizontal. Kalau ini dia secara vertikal dari bawah ke atas. Nah, dimana kalau orang mau lihat, ada begitu juga banyak sekali jaringan-jaringan atau elemen-elemen yang ada. Namun itu tersusun dengan begitu rapi. Beda dengan yang tadi, acak kan? Kalau yang ini begitu rapi. Dan dia terhubung sampai pada sistem yang paling di atas. Kepada sistem yang terhubung yang di atas. Nah, DP arti dari gambar ini adalah ketika seorang karyawan ini membutuhkan ini top manager, dia harus melewati satu atasan. Artinya kayak di dalam struktur organisasi ada dia bilang kan top manager, top management, middle management sampai pada yang paling bawah. Nah, artinya sebelum dia pergi ke top, dia harus lewat middle dulu. Begitu, dia harus melewati satu atasan dan kemudian yang DP atasan itu akan lebih ke atas lagi sampai kepada top manager. Yang DP titik-titik ini. Iyo, DP titik-titik itu dang. Itu menandakan kayak atasan, maksudnya dang di tiap-tiap departemen ada dia punya manajer gitu. Nah, ini struktur yang berbentuk vertikal ini dia begini. Artinya itu segala sesuatu atau segala elemen jaringan-jaringan yang ada di dalam perusahaan itu dia harus terhubung secara proses atau bertahap, bukan langsung. Bukan langsung. Untuk bagaimana ini jaringan ini dapat mencapai atau dapat terhubung kepada sistem utama. Sampai sini boleh dapat kita maksud dari gambar ini? Boleh. Jadi kita ulang nih. Yang tuh gambar pertama lihat banyak sekali jaring-jaring. Nah, jaringan-jaringan itu atau elemen-elemen itu menandakan begitu banyak sekali elemen-elemen atau orang-orang, bisa juga dikatakan orang-orang yang tergabung di dalam suatu perusahaan itu, yang menandakan jika itu jaringan-jaringan itu dia acak, tapi katanya dia membentuk sebuah sistem yang terhubung. Walaupun dia acak-acak DP jaringan, tapi dia dapat membentuk suatu sistem yang terhubung. Nah, DP maksud di sini adalah walaupun dalam suatu perusahaan itu dia memiliki banyak sekali jaringan atau elemen yang acak, yang sangat banyak, namun katanya kalau umpamanya kita menghubungkan semua jaringan-jaringan itu, dia dapat menghasilkan suatu sistem yang saling berhubungan. Demikian juga di gambar yang kedua. Di gambar yang kedua itu dia sama juga DP arti, tapi dia berbentuk vertikal kali ini. Yang artinya di mana dalam suatu organisasi itu segala sesuatu itu harus bersifat segala sesuatu yang ingin terhubung harus diadakan sebuah proses atau sebuah tahap, di mana tahap dan proses itu akan membantu kita mempersatukan ini jaringan-jaringan ini sehingga ini proses ini akan terhubung pada suatu sistem yang utama. Contohnya tadi dari karyawan butuh top, jadi dia mesti melewati dulu middle, begitu. Jadi dia proses sampai kepada sistem yang paling utama, gitu. Jadi di KBR kali ini akan bercerita tentang itu, di mana di perusahaan itu begitu banyak sekali elemen yang kalau kita bisa kontrol dengan baik, kita bisa atur, itu dapat mencapai suatu sistem yang baik yang bisa kita kontrol. Walaupun memang perusahaan kita ini bisa dikatakan sangat kompleks atau sudah sangat rumit. Oke? Oke. Sekarang kita masuk di idea in brief. Nah, di situ ada 3 poin yang sangat penting yang kita harus tahu tentang ini case ini. Nah, ini sama seperti tadi yang bilang the problem, masalah utama. Di sini dia bilang, meskipun banyak keuntungan penting termasuk ketahanan yang lebih besar dan adaptabilitas, kompleksitas organisasi. Nah, jadi maksud Pak begini, dalam sebuah organisasi
semakin banyak elemen juga semakin bagus. Karena mampu saling menopang kan, mampu saling menopang. Makanya di situ dia bilang meskipun banyak keuntungan yang penting, meskipun banyak sekali keuntungan yang bisa diambil ketika banyak sekali kompleksitas itu terjadi, namun katanya ini kompleksitas ini bisa berdampak buruk pada bisnis. Itu DP masalah. Begitu dan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena semakin banyak kompleks, artinya semakin banyak elemen yang ada di dalam perusahaan itu, maka akan menambah apa? Menambah kos, menambah biaya. Jadi dia begini. Contohnya di dalam perusahaan itu. Perusahaan semakin besar, artinya semakin, contohnya orang rekrut terlalu banyak orang, terlalu banyak karyawan. Nah, bisa saja karyawan yang lain sudah tidak tahu mau bikin apa, karena terlalu banyak orang yang menghandle dalam pekerjaan itu, walaupun memang perusahaan itu adalah perusahaan yang besar, tapi otomatis karyawan yang lain juga akan kayak mau bilang nganggur, tapi perusahaan harus bayar dorang gaji. Maka dari itu jadi masalah dari ini kompleksitas karena begini, biaya kompleksitas seringkali mengalahkan manfaat. Artinya manfaat yang sebenarnya dari kompleksitas ini tidak kelihatan, makanya tidak kelihatan, namun dia biaya yang terlalu menonjol karena lebih banyak DP yang ada di perusahaan ini. Karena dia bilang di sini, karena memotongnya lebih sulit daripada menambahkannya. Artinya itu elemen-elemen itu dorang mau potong, dorang mau pangkas itu susah. Kalau mau tambah elemen kan tinggal rekrut saja, tinggal beli peralatan, tinggal beli ini, beli itu. Daripada dorang mau potong itu. Terus, nah, DP Solution itu harus adakan struktur modular. Nah, nanti itu ada di bagian bawah. Struktur modular. Nah, ini orang yang dulu bahas yang DP Solution karena itu ada di bagian bawah. Oke, nanti tolong bahas satu kali, Kang. Sebentar. Ini yang DP summarize kok ini. Oke, tolong lanjut, Cok. Nah, di sini di bagian introduction, ini harus bilang apa itu kompleksitas. Kompleksitas itu adalah sesuatu yang orang sering pakai di dalam, tapi katanya itu bisa membawa dampak yang buruk. Coba itu yang paling bawah apa kompleksitas dan apa manfaatnya. Nah, di situ dia bilang begini, kompleksitas adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam bisnis, tetapi juga salah satu yang paling ambigu. Ambigu artinya dorang jadi bingung, itu kompleksitas itu apakah itu bagus atau nyanda, gitu dan. Karena yang tadi orang bilang, tapi katanya ini kompleksitas ini kompleksitas ini dia katanya ada dua elemen. Yang pertama ada penama jadi ini kompleksitas ini kata ada dua ambigu atau dua kebingungan, yaitu elemen dan koneksi. Artinya ini elemen ini begitu banyak sekali yang tadi kita bilang. Elemen itu kan termasuk people, termasuk inventory yang ada di perusahaan, atau apapun itu termasuk DP elemen yang tergabung. Dan nah, DP kompleksitas itu, DP ambigu itu ada dua, elemen dan koneksi. Artinya bagaimanakah semakin banyak elemen yang ada di perusahaan ini, dorang bisa satukan menjadi satu sistem yang terkoneksi. Gitu. Terus, tapi katanya di sini, di bagian bawah dari itu, kompleksitas ini banyak sekali DP manfaat. DP manfaat yang pertama itu resilience. Di situ ada DP bahasa Inggris, resilience. Coba lihat resilience.
Manfaat dari Wait, buka PDF gue ya. itu dang. Enggak, pakai itu Jo yang bahasa Indonesia. Oh, Indonesia aja. Nah, coba lihat tuh keuntungan di paragraf baru. Terus, Oh, ini. nah, keuntungan yang pertama dari elemen itu katanya dia bilang dapat meningkatkan ketahanan sistem. Dapat meningkatkan ketahanan sistem. Kayak Pak Angko beda lah. Oh, di Wah, atas. ini Di atas, apa? di atas income. Atau nggak ada Grace yang itu, yang Di atas. prison. Hah? Presentasi. Oh, maksudnya yang apa slide dang? Yang di atas, di atas. Oh, yang di atas. Di atas. Mana enggak kasih Pak? Tunggu ya. Kita cari di situ. Nah, itu dang memiliki dapat meningkatkan Ini ketahanan sistem itu. Karena sutandai tuh. Nah, cari DP nanti di PDF ngana tulis DP kegunaan itu yang pertama resilience. Nanti ada di PDF itu ya, nama resilience. silent. Resilience. Nah, katanya ini perusahaan ini kalau katanya semakin banyak elemen yang tergabung di perusahaan itu, maka DP manfaat perusahaan semakin kompleks. Membawa manfaat kepada perusahaan itu, dia dapat meningkatkan ketahanan sistem. Artinya, kayak bilang dong saling membantu satu dengan yang lain. Kalau semakin banyak elemen, makanya dia bilang di sini meningkatkan ketahanan sistem. Boleh yang ketahanan sistem? Jadi manfaat yang pertama dari ini kompleksitas ini adalah resilience atau meningkatkan ketahanan sistem. Meningkatkan ketahanan sistem. Oh, DP cara meningkatkan ketahanan sistem. DP cara itu karena DP alasannya yang Anda mau jelaskan. Jadi ketika sudah banyak sekali ini elemen-elemennya ada di perusahaan, contohnya tadi kita sudah bilang ada orang-orang. Nah, orang-orang itu bisa saling membantu satu sama dengan yang lain, akhirnya membawa suatu keuntungan bagi orang. Keuntungannya adalah orang sistem ketahanan di dalam perusahaan. Artinya perusahaan itu semakin kuat. Oh, Dan semakin bertahan. karena ada kolaborasi antara dua ada orang. kolaborasi, kerjasama, saling bahu-membahu, begitu. Jadi semakin kompleks, semakin banyak elemen, itu membawa keuntungan bagi perusahaan, yaitu yang pertama resilience atau ketahanan sistem. Ya, sudah songgah. Terus yang kedua di situ dia bilang dia dapat beradaptasi di paragraf kedua. Paragraf berikut. Nah, ini itu dia. Keuntungan Ini ke bawah lah. Ini sudah pertama ini apa manfaat kompleksitas? Iya, cuman ini. Cuma itu so. Kita punya nggak ada kirim ini lengkap. Oh iya. Ini yang mana kan? Oh ini tuh. Oh iya, itu dong. Ekosistem dengan beragam elemen mendapat manfaat dari kemampuan beradaptasi. Oh, ini bang. Jadi iya, sedikit informasi. Jadi ini HBR ini 4 autor ini dia kayak menghubungkan ini case ini dengan ekosistem atau ilmu biologi kok. Jadi makanya kalau Inka so baca DP terus itu dia contoh tentang biologi terus tentang ekosistem. Oh iya, memang yang ke bawah kita udah baca di kebanyakan contoh itu ekosistem, no?
Baru ada lagi yang tuh burung-burung itu kalau nggak salah tadi tidak baca. Iya, itu. Nah, jadi manfaat yang pertama apa tadi? Pertama, dapat meningkatkan ketahanan sistem atau resilience. Yang kedua, beradaptasi. Artinya begini, dalam sebuah perusahaan itu banyak sekali elemen yang tergabung. Otomatis semua elemen itu mau tidak mau harus saling beradaptasi. Gunanya beradaptasi yaitu menyesuaikan. Mereka bisa menyesuaikan dengan cepat. Nah, itu membawa satu keuntungan bagi perusahaan ketika memiliki banyak sekali elemen. Karena elemen tersebut mereka mampu beradaptasi sehingga kalau mereka mampu beradaptasi, mereka bisa berkembang dengan sendirinya. Otomatis semua yang mereka lakukan itu penuh dengan inovasi. Penuh dengan inovasi karena mereka semampu beradaptasi atau mampu menyesuaikan dengan lingkungan dorang ke tempat kerja. Jadi keuntungan yang kedua itu beradaptasi. Next, keuntungan yang keuntungan yang ketiga. Lain ini yang DP nama yang ini hijau ini toh. Iya, koordinasi. Koordinasi. Jadi semakin elemen itu semakin banyak, dorang mampu saling mengkoordinasi, dorang mampu untuk saling bekerja sama, saling terhubung satu dengan yang lain. Itu DP manfaat ketiga. Terus manfaat yang keempat yaitu tidak dapat ditiru. Yang DP terakhir. Tidak dapat ditiru. Manfaat yang Mana ya? Oh, ini dia. tidak dapat ditiru. Ini toh. Akhirnya Jadi, kompleksitas. maksudnya tidak dapat ditiru adalah begini. Contohnya orang dalam perusahaan itu. Masing-masing dorang ini memiliki ide atau inovasi-inovasi yang tidak mungkin orang lain bisa plagiat karena begini, apa yang timbul dari dalam dorang pediri tidak mungkin orang lain bisa tiru secara 100%. Mendapatkan manfaat yang baik, membawa manfaat yang baik bagi ini perusahaan semakin kompleks itu artinya masing-masing elemen itu dapat memiliki dorang punya value tersendiri. Dorang punya value itu yang mereka tuang ke dalam ide tidak mampu diplagiat oleh elemen yang lain secara sempurna. Artinya itu semua orang atau semua elemen yang tergabung itu dorang akan nanti memiliki inovasi terbaru yang masing-masing yang tidak mau baku tiru karena orang-orang kan dorang pasti memiliki dorang PID itu yang tidak mungkin orang lain mau ambil secara sempurna. Contohnya kita tahu menyanyi, orang juga tahu menyanyi tapi tidak akan sebagus kita, contoh gitu. Nah, enggak kenyataan itu. Nggak ada ini untuk meroket. Contohnya menyanyi keluar belajar. Jadi DP contoh. Jadi orang bahas yang jadi oke, sudah ya. Jadi manfaat dari kompleksitas itu ada 4. Ada 4. Resilience dapat meningkatkan ketahanan dalam sistem. Yang kedua adaptability atau dorang bisa mampu berkembang beradaptasi satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga coordination atau mereka bisa berkoordinasi, bisa terhubung satu dengan yang lain. Terus yang keempat ini tidak dapat ditiru. inimitability atau tidak dapat ditiru. Masing-masing orang punya idenya sendiri yang tidak bisa ditiru 100% oleh orang lain. Oke, fix ya yang di bagian pertama. Oke, kalau soal DP contoh yang soalnya tadi nggak tahu, Sir, banyak kali dijebatannya, kalau yang terjadi di Apple bagaimana? Suka contoh begitu, Dang. Selalu diserang itu. Contoh apa? Mungkin ini sebenarnya itu salah satu contohnya. Ini salah satu contohnya Apple 2012. Rupa ini Apple. Apple kata pada tahun 2012 dia bersaing dengan Google Maps. Ini Apple ini dia meremehkan, katanya ini Google Pay kompleksitas. Nah, ternyata di beberapa tahun berikutnya ini Google Maps ini Nah, jadi ini Google Maps ini dia karena kok begini,
Dia dapat ditiru karena ini Google ini tidak terlalu kompleks. Artinya pada akhirnya ini Apple dia bisa tiru tuh Google Map. Akhirnya di Apple sekarang ada Google Map toh. Karena dorang pe kompleksitas. Yang tadi orang udah bahas, no, itu Apple apa tuh tadi itu, no? Iya, karena dorang Yang di Amerika orang pakai itu. Nyandak terlalu kompleks, artinya akhirnya dorang bisa ditiru oleh dorang pe kompetitor gitu. Oh, iya. Apple dengan Google. Oke? Oke. Next. Oke. Ya, sampai materi bataru kira, guys. Ini sampai materi. Oh, Inka di introduction. Iyo, kita di introduction tadi. Mar tetap kamu baringkas no ini. Ini iin ini. Alright. Nah, sekarang orang masuk yang di DP nama the cost of complexity. Biaya yang terjadi atau pengeluaran yang keluar ketika terlalu banyak elemen atau perusahaan tersebut dikatakan kompleks. Tapi biaya yang dimaksudkan di sini bukanlah biaya secara material atau secara doi, berapa banyak yang harus dikeluarkan, tidak juga bicara soal itu toh. Tapi di sini kok lebih kepada dampaknya. Dampak yang terjadi ketika terlalu banyak kompleksitas. Gitu. Makanya di sini dia bilang the cost of complexity. Tapi tidak pure berbicara tentang how much DP doi yang keluar, secara berapa dolar, berapa juta yang keluar karena ini kompleksitas. Tidak juga bicara tentang itu, tapi di dalamnya juga termasuk itu. Nah, maksud dari ini adalah dampak yang terjadi ketika sudah terlalu banyak sekali elemen-elemen atau bisa dikatakan perusahaan tersebut dibilanglah sudah kompleks. Yang pertama, understandability decrease. Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan tidak terkelola. Begini DP contoh. Ketika ini perusahaan ini semakin kompleks, akan begitu banyak sekali elemen-elemen yang tergabung di dalamnya. Akan begitu banyak elemen-elemen yang tergabung di dalamnya. Nah, contohnya adalah kurangnya pemahaman. Contoh begini. Dorang mau beli satu sistem, ini saja. Contohnya sekarang, pos 2, pakai yang aplikasi Odo, toh? Pakai aplikasi Odo. Nah, ibaratnya sekarang Odo itu adalah satu sistem yang merekap keuangan dari perusahaan. Nah, contohnya ini perusahaan mau beli. Artinya kalau dia beli ini Odo ini, dia akan menambah sistem atau elemen di dalam perusahaan. Maksud dari understandability decrease adalah ini manajer ini, DP pemahaman akan berkurang ketika nanti ada penambahan yang lain. Kenapa dikatakan begitu? Karena ketika ini elemen ini ditambahkan ke dalam perusahaan, biasanya seorang manajer itu akan menjadi bingung bagaimana caranya dia mau jalankan ini elemen ini. Begitu, apalagi ya, walaupun bisa dibilang dorang perusahaan so besar, so kompleks, tapi belum tentu semua yang ditambahkan atau semua elemen yang masuk ke dalam dorang perusahaan itu bisa dapat langsung dimengerti atau bisa dapat langsung dipahami oleh seorang manajer untuk menjalankan itu elemen. Boleh dapat tangkap tapi maksud? Boleh. Jadi ketika masuk elemen baru, ketika masuk contohnya orang baru mau masuk di perusahaan, biasanya orang sebagai manusia ndak akan bisa 100% pure langsung tahu DP sifat itu bagaimana. Nah, dampak yang pertama yang keluar itu adalah ini understandability decrease, pemahaman menjadi menurun. Artinya si manajer sendiri pun akhirnya jadi bingung bagaimana caranya dia mau mengoperasikan elemen ini ketika elemen ini masuk ke dalam perusahaan. Bisa yang pertama? Bisa. Dampak kedua yang terjadi adalah unmanaged ability. Di bawah itu Inka. Unmanaged ability atau menjadi tidak terkelola. Ini kan tidak ada tukang.
Inka, Oh, ke bawah. ini store. Ini Oh, berarti tadi yang sudah lewat, Kang. Nah, berarti yang pertama tadi, dia penama, coba ke atas sedikit. ini Kalau serlao, lama pindah slide, dia semua panggil Inka. Inka, next. Kalau torang Rahmat, kalau torang Rahmat dia panggil. Oh, dia panggil. Rahmat, next. Ini siapa ini? Oh, siapa sekarang ya? Saya mau kok lihat menipe wajah, asik. Begitu dia. Iya, Monique Face. Menipe face. Iyo, Jadi yang mana ini Merlao? Memlao. Langsung pakai Memlao juga ada. Di paragraf Tadi kedua ini sih dia. tuh udah bahas. Mana ya tadi? Pokoknya itu yang pertama. Iya, ada sih bisa kali ya. Kita kok pakai DP PDF bahasa Inggris, jadi bilang pertama understandability decrease. Jadi pemahaman menjadi menurun. Oh, tunggu ada tuh sini cuman kita nggak data highlight. Iya. Dia kok ada ampa sih, bukan cuma 2 Iya, sebenarnya. ada ampa. Oh iya. Karena kok di HBR banyak cerita. US. Jadi Yang penting ini karena sudah dapat tuh DP apa ini? Sudah ada. Supaya bikin orang tinggal bikin slide kalau yang paham pertama semua. understandability decrease, sudah tadi dia apa. Nah, yang masuk yang kedua dia jadi unmanaged ability. Dari understandability dia jadi unmanaged. Kenapa? Ketika ini dampak jadi kok begini, dia dari dampak pertama bisa berdampak kedua. Jadi dia kayak paralel. Yang kalau pertama dia so kayak blunder, dia bisa berdampak terus ke DP step berikut. Nah, ketika tadi dia bilang katanya ini manajer ini atau seorang top manager ini CEO lah, dia pemahaman menjadi menurun, dia sudah tahu mau bagaimana cara masuk pada orang perusahaan ini, jadi menyebabkan yang namanya unmanageability. Orang sistem itu menjadi tidak terkelola. Artinya orang sistem yang ada di perusahaan itu menjadi tidak bisa terkelola, tidak bisa terkontrol, karena ini manajer ini baru saja mengerti itu DP sistem itu, dia tidak mengerti bagaimana dia mau kelola. Jadi dari dia tidak mengerti itu menyebabkan dia punya ini perusahaan menjadi tidak terkelola. Artinya DP sistem itu jadi tidak terkelola atau unmanaged ability. Oke, boleh? Boleh. Nah, dampak yang ketiga adalah bukan ampa, dia cuma 3. Oh, iya. Yang ketiga, dia jadi unpredictability. Artinya, ketika tadi yang pertama soalnya tidak mengerti toh, pemahaman jadi menurun. Kedua, dia soalnya tidak terkelola. Yang ketiga, dia so unpredictability, soalnya tidak pasti apakah orang proyek ini apakah orang proyek ini dapat going concern terus, dapat tetap berjalan atau nyanda. Dorang sendiri so bimbang. Karena pertama, top manager, dia sudah tahu mau operasi. Kedua, bagaimana dia mau kelola kalau dia tidak tahu. Ketiga, dorang sudah akan yakin, akan prediksi apakah dorang perusahaan ini akan tetap jalan, akan tetap, bukan perusahaan lah, proyeknya ini akan berhasil. Gitu. Jadi, dari dampak pertama bisa berujung pada dampak yang terakhir. Jadi dia paralel. Kalau dia sudah tidak mengerti, dia sudah bisa kelola bagaimana dia mau pas dorang ke proyek itu. Oke, fix ya. Siap. Fix. Next. Why complexity gets out of hand? Itu DP. Ini mau bahas ini sejarah. Nggak usah. Oke. Nah, why Kak Brigit ada?
Adain Kak, ada. Oke, Bapak beri kita materi toh ini. Nah, DP maksud di sini adalah apa katanya ini kompleksitas ini tidak bisa terkendali. Nah, orang sebagai top manager, sebagai manajer di perusahaan itu, orang sering memikirkan dua hal. Yang pertama, orang mau ciptakan itu elemen, atau orang mau kurangi itu elemen. Artinya begini, orang perusahaan semakin kompleks, semakin rumit, semakin besar, semakin berkembang. Artinya, sebagai juga seorang manajer, dia juga harus berpikir, apakah kita tambah elemen, mau tambah elemen for ini perusahaan ini, atau kita mau kurangi DP elemen. Kita mau tambah elemen dengan cara, contoh tadi kita bilang, meng-hire people, meng-hire employees, atau kita mau kurangi employee. Nah, kedengarannya, kedua ini katanya seperti kayak berlawanan, Karena di kedua ini ada yang DP nama asimetri. Ini tahu asimetri? Pernah dengar nggak kata asimetri? Cuma pernah geometri. Di matematika lah itu. Asimetri Rang, kalau yang ada ambil AT. Oh, iya kita kayak belum ambil AT. Biar lama tamat, lama kaweng. Bangke lah. Oke. Tunggu, jadi tunggu kita cari di Google asimetri. Ini penting ini asimetri. Iyo, lain kali tuh baba gitu konserja tanya, apa so itu dia? Ngana tuh tidak mengerti, kok ngana jelas. Aduh, memang ini ini. Asimetri, Nah, karena katanya keduanya ini memiliki yang namanya dong bilang dang asimetri. Lebih banyak asimetri. Karena begini kok, asimetri itu kayak satu informasi lebih dari yang lain. Jadi kayak satu elemen lebih banyak digunakan daripada elemen yang lain. Nah, seperti tadi yang kita bilang, ini top management ini sering memikirkan dua hal. Dia mau ciptakan ini elemen, dia mau hire itu orang, atau dia mau kurangi itu elemen. Nah, di sini yang tadi dia bilang, proses penambahan elemen baru atau menciptakan kompleksitas pada dasarnya adalah lokal. Seorang dalam sebuah organisasi mencoba sesuatu yang baru dalam konteks tertentu. Dan maksud di sini adalah orang lebih cenderung gampang untuk menambahkan daripada mengurangi. Contohnya begini, orang di perusahaan lebih suka babli gampang tuh, beli ini, beli itu. Mar DP susah adalah orang mau kurangi, bukan kuranginya nggak mau babli, tapi orang mau kuranginya dengan cara orang pikir kan, orang mau kurangi itu kayak juga dapat berdampak for orang ke divisi. Contohnya begini, ini sebanyak contoh ini. Contohnya begini, orang pe divisi DP nama divisi yang banyak sekali memerlukan kertas. Nah, orang pe divisi ini maunya untuk menambahkan terus ini kompleksitas. Maunya kasih tahu terus dengan cara beli kertas. Nah, kalau semakin banyak orang beli, otomatis membawa expense kan. Tapi kalau orang mau kurangi juga, orang menjadi bingung. Karena kalau orang mau kurangi, orang perlu. Makanya di sini dia bilang, di sini dia menjadi asimetri, salah satu yang lebih daripada yang lain. Nah, contohnya juga begini. Di sini ada contoh Facebook. Ini bisa jadi contoh besok. For ini, why complexity gets out hand. Jadi contohnya begini. Orang semua punya akun Facebook. Dan sekarang orang mau masuk di Google Meet, mau masuk di mau masuk aplikasi Gojek. Oh iya. Dorang pakai masuk apa? Dengan akun, masuk dengan akun Facebook. Yo, sign with Google or sign with Facebook. Nah, Facebook, yes. Sign with Facebook. Artinya di sini dorang tambah elemen. Artinya si Facebook ini dorang mau tambah elemen dengan cara dorang berpartner dengan Google, berpartner dengan dengan Gojek, dengan begitu banyak. Jadi artinya di Facebook ini semakin
semakin banyak DP elemen, DP kompleksitas lebih bertambah. Makanya di sini dia bilang, tuh Facebook itu sudah bisa terkendali. Karena kenapa? Orang yang sebagai user, contohnya begini, orang pakai Grab, orang pakai Grab sebagai orang masuk di Grab, masuk pakai Facebook. Ketika orang pe Facebook itu orang lupa kata sandi, otomatis orang pe data semua yang ada di Grab itu akan tak keluar. Begitu dong. Artinya itu membawa dampak for orang sebagai user. Sebagai Facebook juga, sebagai Facebook, orang pe kompleksitas semakin banyak karena orang gandeng ini, gandeng itu. Makanya di sini dia bilang top manager lebih sulit untuk mengurangi daripada mau tambah. Karena tambah enak, tambah-tambah. Mar kalau mau kurangi, jadi susah. Karena itu DP dampak dang bisa jadi dang berdampak pada user, berdampak pada orang, customer, pengguna Facebook itu sendiri. Begitu dang. Jadi maksudnya ini, mengapa kompleksitas tidak terkendali? Karena sebagai manajer di perusahaan itu, dia lebih cenderung untuk menambahkan elemen, lebih suka untuk lebih menambahkan elemen daripada katanya mengurangi itu elemen. Nah ini katanya bisa memperburuk karena ini manajer ini menjadi buram. Dia tidak bisa lihat apa-apa karena seiring ini pertumbuhan perusahaan, maka ini para pemimpin ini atau para top manager ini, dorang tidak tahu, dorang tidak memahami bagaimana setiap elemen yang ada di perusahaan itu ternyata saling berhubungan. Kalau dorang mau pangkas satu elemen, dia bisa berdampak di mana? Kayak tadi kita bilang, Facebook gandeng dengan Google, gandeng dengan Grab. Kalau contohnya ini Facebook dia mau tutup, mau jadi apa kasihan yang customer lain? Nah, makanya di sini dia tekankan, ketika katanya perusahaan semakin kompleks, ini ada poin penting. Ketika perusahaan semakin kompleks, seorang manajer akan memiliki kemampuan yang seorang manajer akan DP kemampuan akan menurun, akan menjadi buram. Karena dia bilang katanya, seiring pertumbuhan perusahaan, sama juga yang tadi yang di the cost complexity, para pemimpin kata semakin kurang memahami bagaimana kata setiap elemen-elemen itu dapat berhubungan. Contohnya begini, lebih contoh ya. Contohnya begini, dalam satu perusahaan itu ada departemen contohnya advertising department yang khusus iklan-iklan memproduksi mempromosikan dorang produk-produk. Nah, tiba-tiba katanya ini top manager dia mau potong, dia mau hapus ini departemen ini. Dia nggak tahu ini departemen ini sangat penting, berhubungan dengan marketing, berhubungan dengan penjualan. Nah, kalau dia itu mau jadi apa dengan dorang penjualan. Makanya di sini dia bilang, ketika katanya terlalu kompleks dan ini manajer jadi buta, jadi buram, dia katanya tidak bisa membedakan. Kalau dia mau potong ini satu elemen ini mau berdampak apa for elemen-elemen yang lain. Sampai sini boleh atau mau bertanya? Yang untuk yang mengapa kompleksitas ini tidak terkendali. Boleh. Oke, orang lanjut nih. Itu dang, ini kan highlight yang keburaman yang meningkat dengan kompleksitas, itu yang di paragraf baru. Keburaman yang meningkat dengan kompleksitas memperburuk masalah ini. Tanda yang ketika perusahaan tumbuh, para pemimpin kurang memahami bagaimana setiap elemen saling terkait dengan yang lain, sehingga mereka mungkin tidak dapat menilai dampak dari penghapusan satu elemen. Begitu. Sudah cuma sampai situ. Jadi, yang tadi kita bilang, mau tambah juga membawa dampak buruk, mau hapus juga membawa dampak buruk per dorang perusahaan. Jadi, bagaimanakah orang mau solve itu? Ada di bawah DP jawaban. Oke. Oh, ini masih mau bahas ini? Ya, jadi yang paling bawah itu adalah DAP solution.
yang diberikan oleh yang torang bisa berikan. Striking a balance, memberikan keseimbangan. Artinya Jadi torang DP solusi ini, baca namanya. Jadi DP solusi kan dari Kak Gita tadi. Jadi DP solusi kurang apa nih yang bahas apa Kak Ahmad dengan Kak Vano. bagi no, kan ada sampai kesimpulan tuh ini. Oh iya. Nah kesimpulan tentang bagi ulang. Oke. Nah, sekarang torang masuk ke striking a balance. Bagaimana torang mau menyeimbangkan semua elemen yang ada di perusahaan. Walaupun torang perusahaan ini sudah semakin kompleks, semakin rumit, torang bisa jinakan, torang bisa kontrol semua jaringan-jaringan yang ada, jaringan atau elemen yang ada di perusahaan. Yang pertama yang kita akan lakukan yaitu striking a balance atau buat struktur modular. Buat struktur modular. Maksud dari buat struktur modular ini adalah kita membuat suatu sistem yang terpisah, yang masing-masing, artinya suatu sistem yang terpisah, yang masing-masing sistem itu mungkin dapat berkembang dan beradaptasi sesuai kebutuhan. Artinya torang jangan gabung, torang jangan kasih gabung antara penjualan dan keuangan. Torang jangan gabung begitu karena itu akan membawa dampak yang tidak baik. Makanya di sini dia bilang buat struktur modular, artinya buat sistem yang terpisah, jangan gabung-gabung agar supaya nanti jikalau contohnya elemen itu akan diadakan apa yang dibilang perubahan-perubahan yang tidak bisa berdampak pada elemen-elemen yang lain. Contohnya kalau umpamanya akan diganti perputaran staf di departemen itu yang akan mengganggu di elemen-elemen yang lain. Begitu, Dang. Jadi maksudnya di sini struktur modular itu sangat penting karena ketika nanti ada sesuatu yang mungkin harus diganti, di reshuffle, maka itu tidak akan mengganggu elemen yang lain. Oke, boleh? Boleh, boleh. Soalnya Next. Kak Ahmad Next, bisa. mantap. Boleh, boleh. Maju. Lanjut, next. Oke. Ya, next ya guys. Oke, kedua. Gunakan prinsip pengoperasian. Wait. Ini DP contoh ini dang nyanda mau bahas. Oh nanti orang cari mengerti juga. Nah, sorry. Begini. Oke, kita bahas yang itu dang iPhone. Nah, contohnya soalnya kerja tanya. Nah, contohnya ini iPhone. Ini iPhone kata Apple iOS ini dirancang untuk menjadi modular, Nah, kalau ngoni yang pengguna iPhone, pasti kayak ngoni tiap-tiap akun itu pasti ada kayak DP tiap aplikasi itu tapi pisah, dia ndak tergabung, begitu dang. Dia ndak tergabung agar supaya kalau kata tuh satu aplikasi itu mau hapus atau gagal, dia nggak bisa berdampak pada yang DP yang lain, dan begitu. Nah, contohnya ini, Apple Maps. Dia itu satu aplikasi tersendiri, dia nggak gabung, dang. Jadi kalau umpamanya dia katanya mau ganti, dia bisa saja orang hapus dan orang ganti dengan Google Maps. Nah, karena dia nggak terhubung dengan aplikasi yang lain, maka ketika orang hapus, dia tidak berdampak ke orang aplikasi yang lain. Maksudnya begitu, karena orang bisa pakai yang lain. Jadi, kalau orang soalnya mau pakai itu Apple Maps, orang ganti dengan Google Maps, terserah orang mau uninstall tuh Apple Maps itu tidak akan mengganggu ke orang pakai aplikasi yang lain. Gitu. Oke? DP contoh iOS Apple Maps. iOS Apple. Boleh? Boleh, next. Oke, sekarang kita masuk di striking a balance yang kedua, gunakan prinsip pengoperasian yang sederhana. Artinya begini, walaupun perusahaan ini semakin kompleks, gunakanlah standar atau struktur pengoperasian yang sederhana. Kayak tadi kita bilang, kalau to manager itu soalnya tidak mengerti,
apa tuh perusahaan, apa tuh dia dapat mengoperasikan tuh elemen itu atau nyanda, otomatis dia tidak bisa kelola itu perusahaan itu. Nah, jadi di sini maksudnya adalah gunakan katanya prinsip pengoperasian yang sederhana dan umum. Artinya semua orang bisa tahu, semua orang mudah mengerti, tidak harus mau kasih kursus dulu baru mau tahu begitu. Nah, artinya di sini dia bilang di sebuah perusahaan itu walaupun kompleks, gunakan katanya prosedur untuk menjalankan ini pengoperasian ini secara sederhana. Orang bisa tahu DP cara dan tidak harus ndak buta-buta DP istilah lah. Nah, di situ ada contoh. Ada contoh dari perusahaan Bridgewater. Coba lihat di bawah. Nah, Bridgewater ini katanya dia bilang Mana yang itu contoh? sekarang ada Bridgewater. Nah, contohnya kata nih Bridgewater. Nah, nanti Uni kasih contoh Jono. Nanti Uni cari internet Bridgewater perusahaan bang. Nah, jadi katanya nih Bridgewater ini dia katanya mengadakan kalau katanya dia mewawancarai DP klien atau DP kandidat, dia katanya lakukan secara langsung dan begitu. Nggak harus katanya mau buat sesuatu yang rumit yang bikin dia nggak mau mengerti. Nah, jadi di sini dihubungkan dengan DP maksud yang bilang gunakan prinsip pengoperasian yang sederhana, artinya Bridgewater ini menerapkan prinsip dan prosedur yang memang umum. Kalau orang mau mewawancarai orang klien yang langsung ketemu saja face to face, adakan kontrak dan tidak usah lagi contohnya mau baking apa pakai virtual store. Kalau mungkin sekarang ya virtual ya it's okay. Nah, kalau umpamanya Bridgewater ini dia menerapkan untuk kayak direct saja langsung supaya tidak rumit untuk kalau mau virtual mau pakai Zoom, kalau ini dulunya tidak tahu pakai Zoom bagaimana ya. Jadi maksudnya adalah di sini gunakan sesuatu yang mudah untuk dimengerti orang-orang lain, sama seperti yang Bridgewater ini lakukan. Oke? Boleh next. Oke. Nah, yang ketiga, cantumkan bias untuk perubahan. Ini begini, bias untuk perubahan. DP solusi yang ketiga adalah bagaimana katanya di perusahaan itu mengadakan satu perubahan. Artinya kalau ibaratnya dari setiap departemen, dorang adakan perputaran perputaran staff lah. Toh, coba lihat di status lah. Coba lihat di Alibaba. DP contoh Alibaba. Alibaba di sini katanya dia bilang perubahan adalah keseimbangan yang terbaik. Jadi dalam itu coba lihat ya. Pertimbangkan raksasa teknologi Cina Alibaba. Salah satu dari 6 nilai intinya adalah merangkul perubahan. Jack Ma katanya, salah seorang pendiri dari mantan eksekutif percaya bahwa perubahan adalah keseimbangan yang terbaik. Kecuali ada alasan kuat untuk mengubah elemen atau proses, Alibaba akan ini. Sebagai contoh, pada tahun 2012, ia memutar 22 manajer untuk bisnis paling senior di seluruh departemen untuk memecah silo dan menunjukkan komitmennya dalam praktiknya. Perusahaan berubah terus-menerus dari hari ke hari. Dari hari ini, Alibaba terlihat sangat berbeda. Prinsip ini juga diterapkan pada Jadi maksudnya kok di sini ini Alibaba ini dia katanya melaksanakan perputaran manajer. Jadi dia setiap berapa tahun itu dia adakan ganti-ganti manajer. Dan maksudnya itu manajer itu rolling dan maksudnya di sini adalah agar supaya nyanda ada bias atau bisa terjadi penyelewengan atau kesalahan-kesalahan karena nyanda ada perputaran kepentingan atau perputaran manajer dalam hal ini. Makanya di sini dia bilang cantumkan bias untuk perubahan.
Orang harus sebagai seorang manajer itu harus berpikir bahwa perubahan itu memang harus dipelihara dan sangat penting kalau diterapkan di dalam perusahaan. Salah satu contoh dengan kalau kita sebagai CEO, kita rolling semua manajer-manajer yang ada di perusahaan itu. Boleh? Boleh, boleh. Next. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya namanya control relax. Artinya, DP kesimpulan di kontrol relax ini adalah bagaimana seorang CEO itu dapat mengkontrol setiap karyawan, setiap elemen yang ada di perusahaan itu. DP cara kontrol adalah ya berhubungan dengan yang tadi, bagaimana dia mampu memahami biasa dibilang memahami setiap perasaan dari tiap-tiap tiap-tiap employees yang ada di perusahaan itu. Jadi maksud dari control relax ini adalah bagaimana caranya seorang manajer itu dia mampu mengkontrol, mampu memanage, mampu merangkul setiap elemen, terkhususnya people yang ada di perusahaan itu. Oke? Next. Kak Ahmad boleh? Kita sudah next. Kita boleh. Amat ini sekarang di bawah sekarang. Oh iya. Oh, tiga ke bawah Kak Ahmad ini. Iyo, 3 ke bawah amat. Iya. Itu habis nih. Habis ini. Semua habis, Pak. Nah, next. Sudah coba. Belum. Nah, sekarang tadi kan kontrol relax. Sekarang biarkan pasar yang menjadi juri. Nah, ini gampang ini. Segala sesuatu yang orang bikin di perusahaan, yang orang jual, yang orang produksi, biarkan customer yang jadi juri. Di situ ada contoh Uber. Nah, kalau rupa sekarang kan Grab toh. Kalau pas sekarang Grab, dorang kalau contohnya driver habis kasih turun penumpang di situ ada dari driver mau bilang jangan lupa kasih bintang. Begitu toh. Nah, jadi maksudnya di sini adalah biarkan pasar yang menjadi juri, yaitu biarkan market ini yang menilai setiap kinerja yang dilakukan dari perusahaan ini. Contohnya di sini Uber katanya. Uber dia bilang dia melakukan survei lebih dari 1.000 percobaan. Dia mau lihat bagaimana katanya ini orang platform ini boleh berkembang. Maksudnya DP kinerja bagus. Jadi dia adakan percobaan untuk melihat apakah sejauh ini dorang perusahaan ini bagus untuk berjalan. Jadi cara untuk mengatasi yang ini adalah biarkan ini pasar katanya menjadi penentu atau menjadi penilai dari setiap aspek yang dibuat oleh perusahaan. Boleh? Boleh. Oke. Next, optimalkan secara global. Maksud dari optimalkan secara global ini adalah ketika orang katanya di perusahaan itu menambahkan satu elemen, orang harus optimalkan itu, artinya orang harus jalankan. Optimalkan itu apa sih? Kayak orang lebih meningkatkan itu secara global. Artinya secara meluas, jangan cuma di departemen, contohnya, orang mau optimalkan cuma di departemen finansial, cuma di bagian keuangan, kong di departemen lain dang nyanda. Jadi, kalau orang katanya mau supaya itu orang berkompleksitas menjadi terkontrol, orang harus mengoptimalkan secara global, secara meluas, artinya semua rasa, begitu. Oke? Oke, next ya, yang terakhir. Nah, ini yang paling penting ini. Saya biasa tanya ini, Stoh.
Yang terakhir dia bilang, Setengah 10. fix, repair, and prune. Cobain ke paling terakhir. Inka. Ini seperti slide ini. Oh, Inka. Ketua slide, ketua. Nggak ada sedia. Oke. Ya, coba live DP jaringan ini. Oh iya, biar gitu. Ada Jaringan. ada baca toh? Ada Pak. Oke. Jadi yang terakhir dia bilang katanya fix, repair, and prune. Boleh? Fix, repair, and prune. Artinya adalah memperbaiki, menetapkan fix, repair, memperbaiki, dan prune atau pangkas. Jadi orang di sini sebagai manajer, orang mau lihat apakah tuh elemen itu orang bisa tetapkan itu. Ketika nanti orang sudah tetapkan, terjadi kegagalan, apakah itu masih orang bisa perbaiki atau orang pangkas saja, eliminate saja. Begitu dong. Jadi orang harus pertimbangkan baik-baik pada step ketika orang tetapkan elemen ini, terus nanti elemen ini katanya terjadi kegagalan, apakah orang akan memperbaiki atau repair, atau orang tuh elemen itu setelah orang perbaiki ternyata tuh berdampak buruk, atau orang mau pangkas saja, begitu, prune. Sudah cuma itu sih. Boleh? Oke. Yang lain ada mau bertanya? Untuk saat ini pas sih, Kak. Pas. Dari yang tadi mungkin ada yang masih belum jelas. Boleh mau bertanya di ini dang, di complexity, why complexity itu dang. Mau tanya yang di itu DP contoh atau apa sih yang Facebook itu. sama mereka? Why complexity? Iya di situ. Mau tanya ya itu ini dang, itu yang dikembangkan sebagai obat itu dia itu contoh atau? Oh, ini tadi serupa tadi kok kita udah bilang. Ini HBRI ini dia kayak hubungkan dengan dia hubungkan dengan biologi. Nah, berdasarkan pengalaman kita nggak bahas dulu yang DP biologi, kita langsung itu dong. Oh iya. Kita langsung, jadi kok ini complexity tadi yang tadi kita udah bilang, itu manajer dan menghadapi dua kebingungan asimetri dan antara dia mau lebih memperbanyak kompleksitas atau dia mau mengurangi ini kompleksitas. Nah, ketika katanya dia mau mengurangi atau mau memangkas ini kompleksitas ini, dia nggak tahu ternyata pas dia kurangi itu berdampak pada elemen-elemen lain. Contohnya tadi, dia mau hapus tuh departemen iklan, periklanan, advertising department. Dia nggak tahu itu berdampak pada marketing, dorang penjualan, begitu dong. Karena dia mau pangkas tuh DP elemen, karena sudah terlalu kompleks. Dia sudah jadi bingung, ternyata tuh ini departemen advertising ini sangat penting sekali buat ini marketing. Nah, sama juga dengan Facebook. Katanya dia so gandeng ini Facebook ini dia so gandeng Facebook ini dia kayak so gandeng Apple, dia so gandeng Grab, Gojek, terus dia so gandeng pokoknya aplikasi-aplikasi yang lain yang membuat orang harus sign menggunakan Facebook. Nah, ketika katanya ini Facebook so memiliki banyak sekali so semakin kompleks, serta dia mau menghapus ini salah satu elemen, dia tidak tahu itu berdampak pada elemen yang lain. Begitu. Oke, makasih Neh. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Inka, sudah?
Inka. Yang lain sudah? Oh Tuhan, dari tadi kita udah bawa cerita data mute. Memang. Tadi Sudah? kita datanya sudah di mana kita udah bahas pas kita udah keluar. Oh, sudah. So itu, so kelar. Sudah, So Le. kelar. Sudah Kesimpulan. kesimpulan no nggak punya. Kesimpulan. Sekarang kamu saya tahu deh bicara kesimpulan. Itu yang DP solve problem toh. Iyo, itu no yang tadi buat struktur modular. Nah, dan the most important adalah Ngana bilang begini, ternyata kompleksitas itu orang bisa kontrol dengan cara buat yang tadi. Nah, memang ini manajer akan menghadapi yang namanya kebingungan. Apakah dia mau menambah ini elemen atau dia mau kurangi? Karena kalau dia mau kurangi akan berdampak di elemen yang lain. Makanya di situ dia bilang buat struktur modular. Setiap departemen yang ada di dalam suatu perusahaan itu harus bikin dia punya masing-masing departemen itu ada dia aktivitas sendiri, jangan digabungkan dengan yang lain. Agar supaya ketika nanti akan ada penghapusan elemen atau mungkin rolling dalam pindah-pindah manajer itu tidak akan terganggu pada elemen-elemen yang lain gitu. Biasanya seperti itu sih. And by the way, ini HBR kita yang bahas sih, makanya kita tahu. Nggak ada bahas kapan. Nggak ada bahas di Bispol. Aduh, mantap. Aduh, terbantu orang, terbantu. Aduh. Membantu no. Pantasan dari tadi. Ini anaknya rupa kayak di Sumaster sekali dan di artikel kayak nggak ada yang dia tulis dang. Bah, keren. Jadi orang udah bahas itu, ada tuh theming complexity, ada tuh sama yang kita punya tuh don't let metrics undermine your business. Itu ada banyak. Nah, tuh hari kok orang di Bispol banyak sekali orang PHBR. Oh. Orang yang banyak apa no? Tuh presentasi chapter HBR dia cuma dikasih satu-satu dan HBR dan case. Karena tuh memang tuh hari tuh panjang sekali toh. Iyo. Di mana ada DP apa? DP slide. Nah, itu slide itu karena kan kita tuh hari udah ganti HP. Jadi tuh slide itu ada di handphone lama. Pokoknya banyak sekali yang slide-slide yang presentasi-presentasi grup itu so hilang. Nah, yang tuh kita udah kirim-kirim pangannya itu yang tinggal sisa-sisa kenangan, no? Asik. Aduh, tinggal kenangan. Jadi DP apa ini DP pengarang apa tuh teman baru 3. 4 orang dia, 4 orang. Amat kata masih belum mengerti ketua. Boleh jelaskan ulang tuh 3 yang terakhir yang tuh DP. Atau Kak Amat dan Kak Fatu boleh baku tukar materi. Gimana? Oh boleh itu yang terakhir boleh. Oh boleh yang terakhir, boleh Tomat. Itu udah ada 7 step dan itu tuh muatasi ini. Atau begini justru Kak Fano yang 4 terakhir, Kak Amat yang 3 pertama. Begini Jo. Atau Martu 3 bagian yang terakhir. Boleh Amat ngana 3 bagian terakhir boleh kan mengenai itu apa biarkan pasar yang menilai itu. Oh iya. Malahan yang 3 terakhir itu yang gampang. Oh ya sudah. Kita Jo yang tuh biar Jo kita tuh 4 atas. Oke. Mat, bilang kalau masih belum mengerti. Iya, kalau belum mengerti bilang. Ini mau tak orang. Bertanya nih ini. Ulang itu yang di mana itu yang Numpuk ada tolong soalnya bicara. Jelas deh yang apa itu yang bagian kedua yang terakhir dengan yang terakhir kan sampai slide. Oh, jadi yang mana ini? Untuk itu mengatasi masalah kompleksitas dan itu ada 7. Oh ada 3. Iya, jadi begini. Yang dari biarkan pasar menjadi jutu itu. Habis itu setelah itu. Setelah itu. Oh, ini. Ini tuh yang optimize. Oke.
Optimize globally. Jadi maksudnya begini, seorang manajer ketika nanti mau tambah elemen, Ngoni mengerti ndak elemen itu? Tadi Tang Tasa bilang. Iya, mengerti itu. Elemen. Semua yang ada di dalam perusahaan, toh, entah itu Iya, jadi karyawan, barang-barang, semua yang people, inventory, pokoknya semua itu dibilang elemen, jaringan yang membentuk satu kesatuan. Nah, ketika nanti katanya ini ya, seorang manajer ini akan menambahkan satu elemen atau apa saja itu, dia harus optimalkan secara global. Dia harus meluas, jangan cuma berat di satu. Contohnya begini, dia mau tambahkan, contohnya orang yang ekspertis di bidang keuangan. Jangan cuma di keuangan dong, dia juga harus dia harus juga pikir dengan bagian marketing. Mungkin dia bisa tambahkan analisis marketing, maksudnya yang bisa dapat membantu. Jadi secara global itu dapat begitu. Nah, dan juga yang penting adalah dia harus evaluasi. Sorry, ini yang penting Kak. Maksudnya di sini optimalkan secara global. Dia evaluasi secara keseluruhan semua departemen, kinerja departemen-departemen yang ada di perusahaan itu. Jadi, optimalkan secara global. Intinya adalah jangan cuma di segmen yang kecil. Dalam perusahaan itu, dia harus mampu bisa mengcover seluruh elemen yang tergabung di dalam perusahaan. Boleh? Oke, sudah. Atau masih belum dapat apa yang maksud? yang terakhir juga. DP contoh untuk Race. DP contoh tadi, no? Oh, iya. Oke. Yang terakhir. Baru yang ini. Ini tuh yang bilang suster mau bertanya. Yang mana? Fix Nah, repair. Ini. Fix, repair, and prune. Nah, ketika katanya dorang mau menetapkan satu elemen di perusahaan itu, terus tiba-tiba terjadi kegagalan. Terserah itu kegagalan apa. Yang pasti itu akan membawa dorang evaluasi. Evaluasi akan mengatakan apakah dorang bisa memperbaiki itu atau dorang mau pangkas saja, dorang mau eliminasi gitu elemen itu. Jadi dalam sebuah perusahaan ketika ini dorang akan menambahkan sebuah elemen, dorang harus pikir kalau nanti terjadi kegagalan, bisa ndak elemen itu diperbaiki? Kalau ndak bisa diperbaiki, ya dorang potong, dorang pangkas itu elemen itu. Inka perbaiki, fix itu tetapkan, repair memperbaiki, dan prune itu memangkas. Jadi kalau dia sudah bisa dibina, ya dibinasakan, begitu. Itu elemen itu. Sudah? Boleh dapat apa yang maksud? Boleh tomato? Boleh, Kak? Boleh Kak Ahmad? Oh, boleh. Oke. Kalau sudah orang Kak mau menyanyi ini. Ini apa Next. Sudah Kak? Sudah cuma begitu. Sudah itu question ini kita cuma mau bilang rupa ada bilang tadi itu tanda rekam kita dengar ulang. Nah, itu yang pertama. Manajer mungkin memilih kesederhanaan atau dibilang kompleksitas. Lawan dari kompleksitas apa? Simplicity toh. Complexity lawannya simplicity. Simple sederhana. Yang mudah. Nah, mungkin manajer mau di perusahaan itu ya sederhana nggak usah ada DP kompleksitas. Nah, tapi kenyataannya adalah bahwa kompleksitas katanya semakin besar itu perusahaan itu, maka kompleksitas akan semakin ada, semakin bertambah, semakin rumit lah gitu. Tapi bagaimanakah cara mereka untuk menjinakkan, mengkontrol dan bisa dorang menekan ini complexity ini itu dengan cara yang 7 tadi itu. Sudah? Any other question? Wait. Baru Ini mana lekang tuh kita mau. itu yang interview itu dorang Guys, enggak bertanya.
Mau tanya apa tadi? Inka. Ya, Apa kata? ya. Ini yang interview itu, Dang. Jadi, Itu mau bahas? Yang mana, In? Oh, Itu mau pengalaman bahas? Cerito? nggak usah. Yang mana? Nggak usah. Itu yang ini, apa kata? Interview with Karsten. Oh, nyanda itu Nggak mau berkenaan bahas. apa ini? Itu kok di situ ini HBR ini kasih menyajikan itu supaya Ngoni bisa jadikan contoh. Oh, siap. Soalnya kita cuma taruh, cuma jaga-jaga, no. Siapa tuh ada yang apa lain? Sudah sih. Sudah boleh. Tahu yang lain? Guys, apa lagi tanya? Oh iya, Grece, kalau tuh soal apa? DP pembuatan slide, Nah, Jadi yang pertama judul dulu, judul, pengarang, judul, autor, interpretasi gambar. gambar orang mau taruh 2, Jadi yang Enggak, tuh taruh gambar semua, Beb. oh semua. Iya, semua. Tunggu ya. Jadi ini taruh. Pokoknya semua, no? Oh. Oke. Ini Leto. Mar, ini kan sama tuh dengan itu pertama DP penjelasan. Pokoknya taruh semua, Beb. Terus semua kok jelaskan juga patung ada jelaskan tadi. Oke. Harus kameranya. Ikung kalau sertanya kayak ini gambar, ini kayak gambar selain hubungannya Oh, no. Oh, kalau kita taruh sama sih itu. sama Juto. Oh, sama. Semuanya itu jaringan-jaringan. Oh iya. Berarti kalau misalnya kita cuman tuh taruh tuh ini cuman ini yang tuh paling pertama yang ini dengan yang itu vertikal. Oh, Ngena ndak ada DP PDF? Itu DP PDF? Ini dan di PDF. Oh, iya taruh aja itu. Oh, itu 2 Jutang. 15 menit lagi kamu harus tidur. Apa lagi? Teman-teman apa yang mau tanya? Tanya guys. Kak Fano sudah? Sudah ketua, boleh. Sudah buka boleh. pikiran. Brigit, Sudah buka, boleh. iya tuh nggak tahu tuh pertama kali Grace kita baca. Memang tuh Sudah kata-kata pertama nu. Itu kok karena Ngoni pakai Google Translate. yes, itu tuh. Memang di Google